Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa perkuliahan geometri dasar, semoga selalu dalam keadaan sehat, ya. Nah, saya akan melanjutkan untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas materi mengenai segitiga. Nah, apa saja nantinya yang akan kita bahas yang kaitannya dengan segitiga? Tentunya definisi dari segitiga itu sendiri. Ya, ada jenis segitiga di sini. Kemudian ada garis istimewa pada segitiga. Ya. Nah, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Nah, di sini pengertian dari segitiga. Ya, tentunya teman-teman dulu di SMP ya sudah pernah mempelajari dan mengetahui apa itu segitiga. Ya, jadi segitiga itu merupakan suatu bangun geometri yang dibentuk oleh 3 buah ruas garis, di mana melalui 3 buah titik yang tidak kolinier, ya, yang setiap sepasangnya itu berpotongan di satu titik. Nah, oleh karena itu, di sini terdapat 3 buah sisi pada segitiga yang berbentuk ruas garis, ya. Oke, kemudian untuk unsurnya ya, kita tahu bahwa segitiga itu punya segitiga ABC ya. Nah, biasa lambangkan seperti ini. Kemudian ada 3 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, dan C. Ya, di mana besar sudutnya di sini ada alfa, masing-masing beta, dan juga gamma. Nah, kemudian sudut A itu bisa dinyatakan dengan dituliskan sebagai BAC atau bisa juga dituliskan sebagai CAB, ya. Nah, begitu juga dengan sudut B dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya komponen-komponennya. Nah, kemudian ada jenis-jenis segitiga ya, kita tahu jenis segitiga itu ditinjau dari panjang sisi, ada segitiga sama sisi, yang mana segitiga ini ketiga sisinya itu sama panjang. Nah, kemudian ada segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Ya, jadi ini ada cukup dengan sepasang sisi. Nah, kalau begitu apakah segitiga sama sisi ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai segitiga sama kaki begitu, karena ada 2. Ya, ada tentunya di sini ada yang sepasang sama kan. Nah, tentunya bisa juga ini disebut sebagai sama kaki, tapi sama kaki itu nggak bisa kita anggap sebagai sama sisi ya. Nah, kemudian ada segitiga sembarang, yang mana segitiga itu panjang ketiga sisinya ini berbeda-beda. Nah, kalau ditinjau dari besar sudutnya, di sini ada segitiga lancip, ya. Segitiga yang besar ketiga sudutnya itu masing-masing kurang dari 90 derajat, ya. Nah, kemudian ada segitiga tumpul, di mana segitiga yang salah satu besar sudutnya, jadi ada salah satu sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, seperti ini kan besarnya lebih dari 90. Kemudian ada segitiga siku-siku, di mana segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Ini siku-siku. Ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat dari segitiga. Ya, yang pertama yaitu jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, kita perlu membuktikan di sini apakah benar jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, di sini buatlah sembarang suatu segitiga PQR. Kemudian potong masing-masing sudut pada segitiga tersebut sehingga diperoleh 3 buah potongan sudut di segitiga tersebut. Potongan 3 sudut segitiga kemudian digabungkan menjadi 1. Nah, jadi teman-teman bisa praktek ya membuat segitiga ya dari kertas misalkan. Nah, nanti sudut-sudutnya ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong, dipotong. Nah, kemudian dijadikan satu. Maka di sini dia akan membentuk sudut 180 derajat. Ya. Atau cara yang kedua karena kita di pertemuan yang lalu itu sudah membahas mengenai teorema-teorema dari sudut ya. Terus kita mengenal ada sudut yang
pelurus, ada sudut yang berpenyiku, kemudian ada sudut yang berseberangan, bertolak belakang, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan teorema-teorema tersebut ya dengan membuktikan bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat ya. Nah, ini cara kedua itu memang lebih lebih terpercaya begitu. Ya, kita tahu di sini ada suatu segitiga ABC ya, di mana besar dari masing-masing sudut di segitiga tersebut adalah alfa 1, beta 1 sama gamma 1. Nah, kemudian di sini kita akan membuat suatu garis K. Ya, di mana garis K ini terletak atau melalui titik A dan B. Ya. Nah, kemudian kita langkah yang kedua buat garis L, yang mana garis ini melalui titik C. Ya, melalui titik C. Nah, kemudian garis L itu dibuat melalui titik C dan harus sejajar dengan K. Ya, jadi catatan ini dua garis yang sejajar. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh, karena ini dua garis yang sejajar ya, berdasarkan di pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa dua garis sejajar itu akan membentuk ada sudut yang sehadap, berseberangan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bahwa sudut B1 ya, ini sejajar, maka dia itu sehadap dengan B2, ya kan? Nah, kemudian sudut alfa 1 itu sehadap dengan sudut alfa 2. Nah, ini ada garis ya. Ketika semisalkan teman-teman misalkan bingung ya, ini bisa ditutup ya, misalkan ini ditutup, nah kita kan hanya punya ini. Nah, kalau ditutup nanti bingung juga. Ini tak hilangin saja. Kita kan bisa lihat ya, ini dan ini kan sehadap, besar sudut sama, oke? Nah, kemudian antara gamma 1 dan 2 itu kan saling bertolak. Ya, kalau saling bertolak otomatis besar sudut sama. Nah, oleh karena itu, maka alfa 1 itu alfa 2, beta 1 beta 2, gamma 1 gamma 2. Ya, padahal alfa 2, gamma 2, beta 2 kalau dijumlahkan ini jelas sudut yang berpelurus. Berarti jumlahnya ini adalah 180. Nah, maka jadi terbukti bahwa di sini adalah 180 jumlah sudut segitiga. Kemudian di sini ada sifat yang kedua, bahwa sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudut yang lain. Ya, sudut luar sebuah luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya pada segitiga tersebut. Nah, jadi ini ada definisinya ya, sudut luar segitiga yang dimaksud itu apa. Kemudian di sini akan kita buktikan. Ya, semisalkan kita akan membuat suatu segitiga ABC. Di mana nanti di segitiga ABC itu nanti ada sudut A1, B1, sudut C1. Nah, dan ada sudut di luar segitiga, kita misalkan sudut B2. Nah, kita akan membuktikan bahwa sudut B2 ya, itu adalah jumlah dari sudut yang lain ya. Jadi B2 itu sudut luar di B1 ya. B1 itu terletak di dalam, kalau B2 di luar, maka B2 itu besarnya itu sama dengan jumlah dari sudut A1 dan C1. Oke, kita akan buktikan. Nah, kita gambar ya, ada segitiga ABC. Terus kita ingin membuktikan bahwa sudut B2 ini ya, yang ada di sini, jadi ada sudut luar itu perpanjangan seperti ini. Kalau misalkan sudut luar dari A ini bisa kita perpanjang, berarti sudut luar ada di sini. Nah, misalkan ada sudut C ini diperpanjang ke sini, maka sudut luarnya ya yang sebelah sini, begitu ya. Nah, kita mengambil yang B. Berarti kita akan membuktikan B2 itu sama dengan A1 tambah C1. Oke, kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga kita bisa menggunakan sifat sebelumnya. Jumlah sudut segitiga adalah 180. Ya.
Nah, kemudian sudut B1 dan B2 itu saling berpelurus. Maka B1 itu adalah, oke dari sini ya, kita bisa jabarin dulu ini. Nah, maka B1 itu 180 min jumlah dari A1 dan C1, oke. Nah, padahal kita tahu bahwa sudut B1 dan B2 itu saling berpelurus, berarti jumlahnya juga 180. Nah, maka kita punya bahwa sudut B1 itu adalah 180 dikurangi B2. Ya, padahal kita punya B1 itu ini. Berarti bisa kita substitusikan. Oke. Nah, ini bisa digantikan. Maka diperoleh bahwa B2 ya, B2 itu adalah sudut A1 ditambah C1. Ya, jadi ini terbukti. Nah, kemudian ada sifat yang ketiga bahwa setiap segitiga jumlah panjang sisi itu haruslah lebih besar daripada sisi yang lain. Ya, ini sifat yang ketiga. Jadi jumlah panjang dua sisi itu harus lebih besar dari sudut yang lainnya. Oke, nah ini ada garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama ada garis tinggi, tentunya teman-teman juga sudah tahu apa itu garis tinggi. Jadi garis tinggi dari sebuah segitiga itu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya itu secara tegak lurus. Ya. Nah, kemudian ketiga garis tinggi itu melalui satu titik di mana disebut sebagai titik tinggi. Ya, jadi segitiga tentunya memiliki 3 garis tinggi, yang mana jika ketiga garis tinggi itu berpotongan, itu disebut sebagai titik tinggi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi garis tinggi itu diperoleh dari, dia itu ditarik dari suatu sudut, kemudian tegak lurus dengan sisi di hadapannya, seperti ini. Ya, nah ini ketiga garis tinggi itu bertemu di titik ini, namanya titik tinggi. Nah, kemudian di sini adalah beberapa langkah ya untuk menggambar garis tinggi. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ya, di sini teman-teman nanti bisa mempraktekkan tentunya dengan menggunakan, akan lebih baik ya jika teman-teman menggunakan jangka gitu. Oke, kemudian ada garis bagi. Apa itu garis bagi? Jadi garis bagi sendiri adalah garis yang berpangkal dari suatu titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama ya. Jadi sudutnya itu besarnya nanti sama. Nah, contoh di sini ada suatu segitiga KLM. Kemudian ada di sini dari suatu titik K itu ditarik garis bagi ya. Nah, di sini nanti berpotongan pada sisi ML itu di titik P. Nah, kemudian ini nanti garis bagi itu membagi sudut K ini menjadi 2 bagian yang sama, 2 besar yang sama. Begitu pula ini ada garis tinggi MR. Ya, maka dia ditarik dari titik M, nanti dia akan membentuk menjadi sisi besar sudut yang sama. Nah, kemudian ketiga garis bagi itu nanti akan bertemu di suatu titik ya, akan berpotongan di satu titik yang mana disebut sebagai titik bagi. Nah, ini ada istilah garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama itu tegak lurus dengan sesamanya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini kan ada garis bagi dalam, ada garis bagi yang luar. Ya, ini kan dalam segitiga itu ini yang luar.
Nah, kita tahu bahwa ini ada segitiga ABC. BD, ya, BD itu garis bagi dalam, kemudian BE ini garis bagi luar. Nah, kita akan membuktikan tadi berdasarkan sifat ini bahwa garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama itu saling tegak lurus. Kita akan membuktikan bahwa BD itu tegak lurus dengan BE. Ya, berarti kalau yang namanya tegak lurus, di sini otomatis sudutnya itu 90 derajat, ya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kita lihat ya di sini ini kan saling berpelurus. Berarti total sudut adalah 180. B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 itu jumlahnya 180. Nah, kemudian ya, kenapa di sini bisa 2 kali B2 ditambah 2 kali ini sama dengan seperti ini? Ya. Nah, jadi di sini kita harus tahu bahwa tadinya ya total apa namanya? Kenapa di sini bisa 2 kali B2 dan juga bisa 2 kali B3 ya. Nah, tentunya otomatis berarti di sini sudut B1 dan sudut B4 pasti mempunyai besar yang sama di antara ini. Nah, berarti kita tahunya dari mana? Ya, jelas kalau ini kan namanya garis berat. Otomatis dia membagi menjadi dua sudut yang sama. Ya kan? Berarti ini dianggap sudut B3 dan B4 itu sama. Ya, berarti kita tulis satu aja B3. Ya, B3 dan B4 itu sama. Berarti 2 kali B3. Begitu pula dengan B1 dan B2 itu kan besarnya juga sama. Ya. Berarti kita tulis B2. Ya, jadi ini di sini karena ini dan ini sama-sama ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis bagi. Jadi dia membagi menjadi dua sudut sama besar ya garis ini. Nah, kalau sudah berarti dibagi dua, ini berarti B2 dan B3 itu jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, karena jumlah 90 maka di sini terbukti tegak lurus. Nah, di sini adalah langkah-langkah dalam menggambar garis bagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tentunya juga sama dengan tadi menggambar garis tinggi ya, akan lebih mudah jika teman-teman menggunakan jangka ya. Nah, di sini kemudian yang ketiga ada garis sumbu. Apa itu garis sumbu? Jadi garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan terletak pada pertengahan sisi sebuah segitiga. Ya. Jadi ketiga garis sumbu itu nanti akan melalui satu titik di mana namanya adalah titik sumbu. Ya. Nah, kita tahu di sini. Nah, jadi berbeda dengan tadi garis bagi dan juga garis tinggi, dia ditarik dari suatu titik sudut tertentu ya, dari suatu segitiga. Tapi kalau ini dia ditarik ya tegak lurus dengan sisi dari salah satu segitiga, kemudian membagi dua sisi itu sama panjang, begitu, itu garis sumbu. Nah, ini cara gambarnya ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri cara menggambarnya, langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat itu ada namanya garis berat ya. Apa itu garis berat? Jadi setiap segitiga itu pasti memiliki garis berat dan juga titik berat ya. Garis berat sendiri itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga, kemudian garis itu membagi sisi di hadapan sudut itu menjadi dua bagian sama panjang ya. Jadi misalkan garis berat ditarik dari titik C ini ya, kemudian ke sisi AB, maka di sini akan membagi sama panjang
AK dan KB. Ya, begitu pula dengan garis berat AL. Ini juga ini dan ini sama dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian perpotongan ketiga garis berat pada suatu segitiga itu namanya adalah titik berat. Ya. Nah, di mana titik berat ini, ya misalkan ini adalah titik berat, titiknya W, ya, maka diperoleh di sini kita punya perbandingan nih bahwa AW ya banding BL itu adalah 2:1. Begitu pula dengan BW banding BM itu juga 2:1. Nah, ini dan ini CW banding KW itu juga 2:1. Ya. Nah, jadi itu keistimewaan dari titik berat suatu segitiga. Nah, ini juga langkah menggambar ya, nanti teman-teman bisa baca. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ya, kaitannya dengan segitiga dan juga ada jenis-jenis di sini, kemudian ada garis istimewa pada segitiga. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.